Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima ingin mempresentasikan untuk tugas akhir kami mata kuliah Kimia Dasar 2 mengenai penjelasan polimer dan metabolisme. Jadi ini kami beranggotan 5 orang. Nah, pembahasan yang kami akan jelaskan ini yang pertama ada polimer, yang kedua ada metabolisme. Teman-teman pasti tahu kan, ini ada di benda-benda di dapur rumah kalian, ada teflon, piring dan cangkir, plastik. Nah, tahu nggak sih kalian benda-benda tersebut itu merupakan molekul yang berukuran besar atau makromolekul? Selain benda-benda dapur tadi, ada juga makanan juga loh, yang ada protein dan karbohidrat. Lalu, tahu nggak sih apa itu molekul, makromolekul? Nah, biar saya jelaskan, jadi makromolekul itu merupakan suatu senyawa yang berukuran besar. Dalam senyawa ini terbagi menjadi dua, polimer dan biomolekul. Dalam biomolekul itu terbagi menjadi dua, ada karbohidrat dan protein. Dalam penjelasan kali ini, yang lebih utamain yaitu polimer. Polimer. Yuk, kepoin. Kata polimer pertama kali digunakan oleh kimiawan asal Swedia bernama Berzelius pada tahun 1833. Apa itu polimer? Polimer merupakan molekul yang besar dan berbentuk dari hasil penggabungan molekul-molekul yang kecil, di mana molekul tersebut dikenal dengan monomer. Jumlah monomer yang bergabung menyusun polimer sangat banyak, mencapai puluhan ribu, dan massa molekul relatifnya dapat mencapai jutaan, sehingga polimer disebut dengan makromolekul. Jenis-jenis polimer. Yang pertama, berdasarkan asalnya, terdiri atas polimer alam dan sintesis. Yang kedua, berdasarkan proses pembentukannya, terdiri atas polimer adisi dan kondensasi. Yang ketiga, berdasarkan jenis monomernya, terdiri atas homopolimer dan copolimer. Yang keempat, berdasarkan sifatnya terhadap panas, terdiri atas termoplastik dan termoset. Yang kelima, berdasarkan kegunaan polimernya, terdiri atas polimer untuk dimakan serta polimer untuk kemasan makanan dan minuman. Selanjutnya yaitu kegunaan dari polimer sendiri. Kegunaan polimer ini ada 5. Yang pertama di bidang makanan itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Di bidang kemasan itu ada kemasan dari plastik itu sendiri. Di bidang elektronik itu ada plastik. Plastik ini yang digunakan untuk berbagai jenis elektronik. Terus yaitu selanjutnya ada di bidang peralatan rumah tangga. Itu ada di telepon, plastik PP, dan nilon. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metabolisme. Metabolisme itu adalah cara tubuh menggunakan energinya dari makanan yang dikonsumsi untuk semua aktivitas tubuh. Metabolisme ini terdiri dari semua proses bahan kimia yang terjadi di dalam tubuh sel yang ada di setiap detiknya dan tidak pernah berhenti. Dalam proses ini, untuk mendukung fungsi tubuh seperti bernafas, bergerak, dan aktivitas lainnya. Dan metabolisme merupakan sebuah sistem secara kompleks yang berperan besar dalam kesehatan secara keseluruhan.
Nah, setelah mengetahui penjelasan dari apa itu metabolisme, sekarang kita lihat ada turunan dari metabolisme. Yang pertama, anabolisme, dan yang kedua ada katabolisme. Kalau anabolisme itu menyusun senyawa, memerlukan energi, fotosintesis contohnya. Lalu kalau katabolisme itu memecah senyawa, melepas energi, respirasi. Metabolisme melibatkan beberapa proses. Next. Nah, kita lihat dari salah satu contohnya yang pertama, anabolisme. Di sini ada proses fotosintesis. Seperti yang kita ketahui, jika pada tumbuhan itu terjadi fotosintesis, yang mana perubahan energi kimia itu membantu mengubah air, karbon dioksida, dan mineral menjadi oksigen dan senyawa organik. Dengan rumus, seperti kita ketahui reaksinya CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 plus O2. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke katabolisme, di mana adalah proses respirasi. Proses respirasi ini melibatkan pertukaran gas, terutama oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Salah satu fungsi dari respirasi adalah untuk menghasilkan energi, misalnya pembentukan ATP atau adenosin trifosfat sebagai sumber energi sel utama. Kemudian di sini ada rumus reaksi kimianya, yaitu ada C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O dan energi. Kemudian ada proses katabolisme ketika kita makan, di mana makanan karbohidrat yang kita makan akan berubah menjadi glukosa, kemudian akan masuk ke dalam tubuh yang akan menghasilkan energi atau ATP itu sendiri. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu polimer dan metabolisme. Segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.